Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik-baik di sini. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu sehat selalu. Apa sih? Sehat selalu dan dilindungi. Ya, balikan deh ulang. Saya langsung mulai aja. Di sini kita akan menjelaskan tugas pertemuan 12. Ya. Halo? Ada suaranya nggak? Iya. Halo ya. Ada. Halo. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Bunga tentang database. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang database. Yang pertama database-nya bernamakan database perpustakaan. Di sini ada beberapa tabel booking, tabel booking underscore detail, tabel buku, tabel detail pinjam, tabel kategori, tabel menu, tabel pinjam, tabel role, tabel tem, dan tabel user. Dan yang akan kita gunakan yaitu hanya tabel kategori saja. Yang pertama ada ID, jenisnya bernama integer, dan yang kedua kategori jenisnya varchar dan nilai panjangnya 45. Udah sampai sana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Kok nggak bisa unmute? Udah. Oh iya, sebelum ke program Android sendiri di Eclipse, kita buat dulu ya server.php-nya sebagai penghubung antara database MySQL dengan editor Eclipse atau aplikasi untuk membuat Android ini. Pertama, terlebih dahulu koneksinya ke database yang di atas ya. Kita lihat dulu di atas sama. Nah, itu kan koneksinya ke database dulu. Database-nya perpustakaan, username-nya root. Untuk password-nya kita kosongkan saja ya. Nah, terus di mana pada saat error, maka pada saat ditampilkan akan koneksi error ya, kalau misalnya database-nya error. Dan jika koneksi ke database-nya terhubung, kita menggunakan, di sini ya, kita menggunakan fungsi switch case. Ada kan ya? Switch case-nya tuh ada. Pertama, membuat dulu coding operasi. Yang itunya, coding operasi dengan metode get. Nah, metode get ini dipakai sebagai fungsi dari switch case tersebut. Kita buat dulu variabelnya operasi. Yang itu ya, yang tanda dolar itu operasi, itu variabelnya operasi. Switch case itu hampir sama ya, sama dengan if else. Kalian juga pasti tahu kan ya, kalau misalnya itu. Di mana program akan memeriksa nilai dari variabel pada switch. Program akan mengeksekusi masing-masing case
apakah sudah sesuai dengan nilai variabel yang diberikan. Setelah itu, prosesnya apabila nilai variabel terdapat dalam salah satu case, maka proses selesai. Akan berhenti. Nah, di situ juga kan ada ya break. Itu kan ada ya. Setelah case, terus ada fungsi, ada perintah, terus itu ada coding break. Jadi break ini, kalau misalnya perintah case yang view-nya itu udah selesai, udah beres, jadi kalau misalnya kita udah dapet tuh ya, udah tampil si perintah view gitu ya. Jadi untuk kita melanjutkan ke case perintah case insert yang selanjutnya tuh, si case yang view itu nggak akan terpanggil lagi, nggak akan kepanggil 2 kali meskipun kita nanti manggil perintah case lagi. Soalnya kan di situ udah ada break gitu. Jadi kita lanjut aja ke perintah case selanjutnya gitu ya. Nah, semuanya sama aja ya di sini menggunakan metode get, ada case by ID, update, terus ada delete gitu kan. Yang lainnya semuanya sama. Mempunyai perintah masing-masing ya untuk dijalankan pada aplikasi Eclipse yang dijalankan nanti di emulator. Nah, sebelumnya kita lihat tuh kan di akhir coding ada yang namanya default, yang di akhir loh. Ada Mak, coba di-scroll ke bawah default-nya. Nah, itu ada default break ya. Jadi default break ini maksudnya apabila nilai variabel tidak terdapat pada salah satu case, maka proses akan berakhir pada perintah default. Jadi berhubungan default ini nggak ada perintahnya, nggak ada codingnya lagi, kosong. Maka apabila perintah yang diinput oleh kita pada aplikasi tidak ditemukan di semua case, maka selanjutnya akan dibaca pada default sehingga akan tampil blank karena kan ini tuh kita nggak ada tambahan lagi ya, nggak ada perintah lagi. Jadi nanti tuh akan tampil kosong gitu, kayak gitu aja. Nah, sekian penjelasan server.php-nya. Sama aja sih semuanya juga menggunakan metode CRUD ya, ada create, terus ada update dan ada delete kayak gitu. Untuk di perintah dan pertemuan 12 ini sama aja. Oke, selanjutnya sebelum ke aplikasi kita cek dulu, kita buat dulu coding yang di Eclipse-nya ya. Terima kasih. Oh ya. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap kita setelah di server PHP ya, kita sekarang mulai di Eclipse. Jadi untuk pembuatan implementasi ke Android-nya gitu. Nah, untuk pertama-tama ini sama sih sebenarnya seperti di pertemuan 6. Pertemuan 6 sama bikin kayak CRUD gitu. Kayak create, update, delete, kayak gitu. Nah, jadi untuk cara pengerjaannya juga sama. Kita itu tinggal di copy-copy aja codingnya itu script-nya. Kita tinggal rubah-rubahnya aja gitu, sesuai dengan database yang saat ini digunakan, yaitu database kategori ya yang kita gunakan sekarang. Nah, pertamanya kita udah bikin ya itu project Android-nya purpose kategori. Lalu di sana ada koneksi activity, kategori activity, sama main activity. Nah, kalau misalkan kategori activity udah dibuka ya itu script-nya. Kategori activity ini untuk menjalankan perintah SQL seperti insert, delete, update, select gitu pada server PHP yang telah kita buat gitu. Nah, itu codingnya, coding untuk kategori activity. Lalu setelah kategori sudah, kita lanjut ke koneksi activity. Koneksi activity. Nah, di sini koneksi activity itu untuk koneksi untuk codingnya gitu.
Nah, agar terkoneksi, berikut adalah codingnya. Nah, di sini juga jangan lupa ya kita harus teliti karena salah, misalkan titik komanya salah juga atau misalkan kurawalnya kurang atau lebih, di sini juga bisa dampaknya ke error ya. Jadi nantinya di emulatornya nggak bisa dijalanin. Lalu setelah itu ke main activity. Kita ke main activity. Sebenarnya ini codingan yang udah ada di pertemuan 6 sih. Jadi rubah-rubah aja gitu, diedit-edit aja sesuai database yang saat ini kita gunakan gitu. Nah, di main activity ini script yang sangat penting karena di sini untuk menampilkan hasil dari pekerjaan kita pada si emulatornya yang nanti kita dijalankan di aplikasi Android-nya gitu. Bisa kalian lihat ini codingan main activity-nya. Ini harus teliti banget di sini karena benar-benar apa sih penting gitu, paling penting ini main activity. Lalu kita tinggal rubah lagi ke Android Manifest. Android Manifest XML kalau nggak salah. Nah, pas pengerjaan ini di Android Manifest XML itu cuma tinggal menambahkan yang ada internet-internetnya gitu, karena di sini paling penting karena untuk digunakan mengakses ke internetnya. Terus kita rubah terakhir itu di activity main. Activity main yang berada di folder layout ya. Activity main. Nah, berikut ada script-nya. Activity main. Ini cuma kita merubah apa sih database yang saat ini kita gunakan. Poin-poin database-nya apa gitu. Nah, setelah itu udah selesai semuanya. Itu kita bisa dibuka itu si emulatornya. Karena mungkin sekarang ada yang masih error ya. Jadi kita mau perbaiki. Kalau misalkan untuk apa sih penjalanan emulatornya di akhir aja ya nanti. Iya, di akhir aja soalnya ini masih ada yang error, harus dibenerin dulu ya. Dibenerin aja dulu. Mungkin Nanti yang kita dicoba hasil pengerjaan emulatornya kita. ini ya, apa nyusul. Ya, nyusul aja. Ya, oke. Dibenerin aja dulu ya. Iya. Udah. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Karena ini mah tinggal apa sih, tinggal copy aja yang dari hasil pengerjaan di pertemuan 6. Jadi kita mah cuma merubah aja gitu. Sesuai fungsinya, sesuai database-nya gitu, agar bisa jalan nantinya di emulatornya. Jadi harus lebih berhati-hati juga gitu, karena sedikit kesalahan juga bisa jadi apa sih, nggak bisa jalan nanti emulatornya itu. Dari saya udah cukup segitu. Ya, baik. Mungkin udah segitu dulu aja. Mau ditutup apa gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tutup aja. Udah. Sok, mau ada yang ditanyakan nggak? Ini gimana ya TIP-nya? Nggak apa-apa. Oh iya, belum dijelasin. Harusnya tadi pas di awal video tadi dijelasin ya. Sekarang WA-nya. Tar dulu atuh. Balikan deh we-nya recordna. Tar dulu. Saya akan menjelaskan emulator saat dijalankan pada Eclipse. Yang pertama, masukkan nama matematika. Kemudian, klik insert. Lalu muncul data tabel seperti di layar emulator. Selanjutnya,
klik update kategori menjadi nama bahasa Indonesia. Dan klik update. Data yang tadi diupdate sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian klik delete untuk menghapus data. Dan data sudah terhapus pada layar emulator. Sekian penjelasan dari kelompok kami untuk tugas pertemuan 12 ini. Mohon maaf, ini ketuanya jaringannya error, jadi nggak ada di sini ya. Keluar sendiri. Iya, tadi Ya, nggak apa-apa. Iya. Ya udah. Sekian dari Ya, terima kelompok kasih kami. teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Udah ya. Ya, sekian sekian penjelasan. Sekian penjelasan tugas pertemuan 2 dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimengerti apa yang sudah kita jelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.